Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 atau pada tanggal 24 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 28 ayat 15 yang berkata demikian saudaraku. Dan seekor anak kambing haruslah diadon sebagai persembahan penghapusan dosa kepada Yahweh, selain persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan curahannya. Saudaraku, perekop dari bacaan firman renungan kita adalah tentang persembahan bulanan, saudaraku. Di dalam kitab Bilangan ini, saudaraku, firman mengatakan tentang persembahan-persembahan. Di awal adalah persembahan harian, saudaraku. Di dalam kitab Bilangan ini menyatakan bicara persembahan adalah membawa korban-korban syukur, saudaraku, membawa korban domba-domba yang dibawa, demikian korban hujukan, demikian saudaraku. Hal ini relevansinya dengan kita tentu tidak kita lakukan lagi, karena semua sudah ditebus, sudah dikorbankan lewat pengorbanan Adonai Yesus HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita di kayu salib, saudaraku. Namun relevansi yang kita lakukan adalah bicara waktu-waktu dalam penyembahan kita, saudaraku. Karena di firman, saudaraku, yang kita lakukan adalah membawa persembahan seluruh kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat 1 berkata demikian, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kita membawa seluruh kehidupan kita, roh, jiwa dan tubuh kita. Kita menyembah Bapa Yahweh dengan kita berlutut dan kita menyembah, saudaraku, pada pagi hari ini, yaitu pada waktu pagi, kemudian pada waktu petang, saudaraku. Hal ini tertulis di dalam kitab Bilangan 28 yang tertulis, saudaraku, pada ayat 4 dikatakan engkau harus mengolah anak domba yang pertama pada pagi hari, dan engkau harus mengolah anak domba yang kedua pada waktu petang. Inilah waktu-waktunya, saudaraku, yang kita angkat dalam penyembahan kita kehadirat Bapa Yahweh setiap hari. Demikian juga persembahan hari Sabat. Hari Sabat kita datang, saudaraku, untuk membawa seluruh kehidupan kita kehadirat Bapa Yahweh, karena kita harus menyembah, datang kepada Bapa Yahweh di hari Sabat, yaitu masuk ke sinagoga atau datang ke gereja, saudaraku, kayak kehilat untuk membawa persembahan kita. Namun pagi harinya tetap kita lakukan sebagai persembahan doa-doa kita, syukur kita, saudaraku. Setelah ibadah Sabat, sore harinya kita juga tetap datang dalam penyembahan harian kita, saudaraku. Selanjutnya ini adalah berbicara persembahan pada bulan-bulan baru, saudaraku. Waktu-waktu yang Bapak Yahweh bicara bulan baru sesuai tentunya kalender Ibrani, bukan sesuai dengan bulan-bulan baru kalender kita Gregorian, saudaraku. Di mana kalender Ibrani saat ini adalah bulan Tamus, bulan keempat, saudaraku, tanggal 24. Nanti akan memasuki bulan Av. Pergantian bulan ini, saudaraku, terjadi pada petang hari, saudaraku, karena pergantian di dalam kalender Ibrani sesuai dengan hukum firman dari petang ke petang, saudaraku. Di saat itu juga kita melakukan bersamaan juga dengan persembahan harian kita menjelang petang ini. Kita dapat berlutut dan menyembah Bapa Yahweh. Kita perkatakan inilah persembahan bulan baruku, ya Bapa. Kita menyembah dan bersyukur, saudaraku. Kita panjatkan pujian penyembahan sesuai dengan Roh Kudus yang menuntun kita untuk menyembah Bapa Yahweh. Ini yang kita lakukan, saudaraku. Inilah waktu-waktu Bapak yang menentukan waktu-waktu yang ditentukan sesuai dengan daftar Torah ini, saudaraku. Kita percaya memiliki kuasa otoritas, saudaraku. Lewat penyembahan-penyembahan kita juga kita bisa angkat doa-doa kita bersama waktu-waktu itu, saudaraku. Dan kita percaya lewat waktu yang Bapa Yahweh berikan ini,
maka semua penyembahan kita, doa-doa kita akan terangkat masuk dan tembus ke hadirat kemuliaan Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh sendiri yang menentukan waktu-waktu ini, saudaraku. Saudaraku, yang kita lakukan. Selain itu tentunya di dalam bulan baru ini, di dalam Bilangan 10 ayat 10, kita juga harus meniup shofar bagi yang memiliki shofar, saudaraku. Dikatakan di dalam Bilangan 10 ayat 10 dikatakan, dan juga pada hari sukacitamu dan perayaan-perayaanmu yang telah ditentukan dan pada permulaan bulan-bulan barumu, haruslah engkau meniup nafiri-nafiri itu atas persembahan bakaranmu. Kembali saudaraku, persembahan bakaran sama seperti halnya memasuki bulan baru. Dalam persembahan bulan baru ada persembahan bakaran, saudaraku, atas korban persembahan pendamaianmu, dan mereka akan menjadi peringatan bagimu di hadapan Elohimmu. Akulah Yahweh Elohimmu. Jadi saudaraku, kita lakukan, saudaraku. Tentu ada terobosan yang terjadi untuk kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berdoa sesuka hati kita dalam menyembah, tapi ini ada ketentuan yang Bapa Yahweh nyatakan dalam dafarnya, dalam Torahnya, tentang waktu-waktu ini, saudaraku. Mari sama-sama kita lakukan, saudaraku. Ada spirit yang bekerja, saudaraku, karena Bapa Yahweh sendiri yang menentukan waktu-waktu ini, saudaraku, dalam bentuk penyembahan kita, dalam roh dan kebenaran kita, dan dalam bentuk doa-doa kita untuk kita memanjatkan doa-doa kita. Karena waktu ini adalah waktunya Bapa Yahweh yang menentukan, dan tentu kita percaya, maka spirit yang Bapa Yahweh berikan akan juga sampai kepada kita, saudaraku, karena Bapa Yahweh yang menentukan waktu-waktu ini. Amin, haleluya. Sukses besar, saudaraku. Mari kita terus maju dalam iman dan kita melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.